Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Stefan Official. Bang, saya ini introvert. Tolong sembuhkan saya dari penyakit ini. Ada pertanyaan dari teman-teman yang subscriber ya, atau mungkin teman-teman yang komentar di video saya yang kemarin. Nanti saya tampilkan di sini. Saya lupa namanya. Yang jelas pertanyaannya itu, Bang, saya introvert. Tolong sembuhkan saya dari penyakit ini gitu. Dan sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat petang buat teman-teman yang saat ini menyaksikan video ini, menyaksikan konten ini. Terima kasih masih setia di sini dan terima kasih atas supportnya selama ini. Ada pertanyaan yang mungkin ini sangat, bagi sebagian orang yang mungkin merasakan ini sangat-sangat mengganggu sekali ya pada saat introvert. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru Hijriah gitu ya, 1 Muharram. Nah, semoga di tahun baru ini, bagi yang beragama Islam, di tahun baru ini kita bisa lebih baik lagi, kita bisa lebih meningkatkan kesadaran kita, meningkatkan tindakan-tindakan kita yang lebih positif lagi, dan semoga tahun kemarin menjadi pelajaran buat kita semua gitu ya. Saya akan menjawab sesuai dengan kapasitas saya gitu ya, sesuai dengan ilmu yang mungkin sudah saya pelajari, sesuai dengan hal-hal yang sudah saya pelajari. Tapi nanti kalau misalkan kurang pas, saya mohon maaf gitu ya. Tidak semuanya itu yang jawaban saya, tidak semua jawaban saya itu pas atau mungkin cocok bagi teman-teman semua. Jadi nanti bisa dicoba dulu, bisa dicoba. Kalau pas ya alhamdulillah, kalau kurang pas nanti silakan bertanya lagi atau mungkin cari referensi yang lain. Jadi disclaimer, saya di sini tidak mengatakan apa yang saya katakan selalu benar, apa yang saya katakan itu pasti cocok dan semacam itu, tidak ya. Jadi ini sekedar sharing gitu ya, sharing motivasi. Kalau misalkan teman-teman cocok ya alhamdulillah, kalau misalkan belum ya dicoba lagi atau cari referensi yang lain. Yang jelas saya tidak melabelkan apa yang saya katakan di konten-konten saya itu selalu benar gitu ya. Jadi saya hanya menjawab sesuai dengan kapasitas saya, sesuai dengan apa yang saya ketahui. Mas, saya introvert, tolong sembuhkan saya dari penyakit ini, penyakit introvert ini. Memang kadang-kadang introvert itu bagi sebagian orang sangat mengganggu gitu ya, sangat tidak nyaman pada saat kita mempunyai karakter atau sifat introvert gitu ya, atau mungkin ekstrovert kebalikannya. Tapi pertanyaan kali ini khusus di introvert gitu ya. Sebenarnya introvert itu bukan penyakit, Mas ya. Ini buat yang tanya, Mas siapa, saya lupa, nanti saya tulis di sini ya, saya tampilkan di sini. Sebenarnya introvert itu bukan penyakit. Jadi tidak bisa disembuhkan karena bukan penyakit. Toh kalau itu penyakit, saya tidak bisa menyembuhkan karena saya bukan dokter gitu ya. Jadi sesuai atau mungkin seperti konten-konten yang lalu, pada saat ada keluhan masalah kepribadian, masalah kejiwaan, masalah pikiran dan mindset, itu bukan penyakit sebenarnya. Jadi saya tidak bisa menyembuhkan. Yang saya usahakan adalah mengembalikan situasi itu ke kondisi netral. Fobia itu kan bukan penyakit. Bagaimana caranya kita mengembalikan ke posisi netral gitu aja, biar tidak fobia lagi. Begitu juga introvert ini bukan penyakit. Jadi jangan menganggap introvert ini penyakit. Cuman bagaimana caranya kita menyikapi introvert yang kita miliki. Dan sebenarnya saya juga introvert, Mas. Saya ini introvert. Tapi saya tidak menganggap itu penyakit, dan saya tidak menganggap introvert saya ini adalah sebuah sebuah kelemahan atau sebuah hal yang itu dikutuk atau hal yang itu sangat merugikan. Tidak, saya tidak menganggap itu. Itu dulu ya. Jadi yang pertama, introvert itu bukan penyakit. Jadi tidak bisa disembuhkan. Yang bisa adalah bagaimana kita menetralkan dan bisa mengondisikan, bisa menguasai, bisa mengontrol pada saat introvert itu muncul gitu. Introvert itu kan sebuah karakter, sebuah sifat yang mana kita lebih cenderung untuk lebih fokus kepada diri sendiri. Kita lebih cenderung untuk menyendiri. Kita lebih cenderung untuk fokus kepada pikiran kita. Kita lebih
senang untuk menyendiri, kita lebih senang untuk istilahnya itu ngobrol dengan diri kita sendiri, kita lebih senang menyendiri. Itu introvert secara gampangnya seperti itu ya. Jadi mungkin kita kurang nyaman pada saat kita ngobrol dengan orang lain, kita merasa kurang nyaman pada saat kita berinteraksi dengan orang banyak, apalagi orang itu belum kita kenal, gitu ya. Banyak introvert yang itu hanya muncul pada saat kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang yang belum kita kenal. Tapi untuk orang yang sudah kita kenal, biasanya introvert itu akan hilang. Ada yang seperti itu. Ada juga yang meskipun sudah kenal, tapi rasanya tidak nyaman saja pada saat kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang banyak, atau dengan orang yang apa ya istilahnya itu banyak orang lah di muka umum, itu kita kurang nyaman. Jadi saya tidak menyebutnya di sini adalah tidak suka, tapi kita kurang nyaman. Kalau tidak suka itu kan ya bahaya, nanti efeknya bahaya. Saya menyebutnya di sini kurang nyaman. Sebenarnya bisa kan gitu Mas ya. Sebenarnya bisa seorang introvert itu berkomunikasi dengan orang lain, bisa berinteraksi dengan orang lain, bisa bersosial, bisa sebenarnya, tapi kurang nyaman saja. Gitu kan ya, kurang nyaman, lebih memilih gitu ya, lebih memilih untuk sendiri, lebih memilih untuk mungkin di kamar, lebih memilih untuk ngopi gitu, ngopi sendiri di kamar atau mungkin di kafe. Di kafe pun kadang itu sendirian gitu loh, sendirian, tidak bersama teman-teman atau mungkin satu apa ya, satu tempat ada 5, 6, 7 orang itu bisa sebenarnya, tapi lebih nyaman kalau di tempat kopi itu sendirian. Entah itu scroll HP, entah itu lihat TikTok, entah itu main game, itu lebih senang sendirian. Itu introvert. Jadi kurang nyaman pada saat interaksi dengan orang banyak, kurang nyaman pada saat interaksi dengan hal-hal yang bersifat umum, gitu ya. Kurang nyaman pada saat menonjolkan dirinya di tempat umum. Bukan tidak bisa, tapi kurang nyaman. Gini Mas, saya ulangi lagi, saya menjawab sesuai dengan kapasitas saya ya. Jadi nanti kalau cocok alhamdulillah, kalau enggak ya mohon maaf gitu. Ini pengalaman pribadi dulu yang saya ceritakan. Pada saat saya dulu introvert atau tidak bisa mengontrol introvert ini, sampai sekarang pun saya kadang masih introvert. Artinya saya lebih suka sendiri daripada orang banyak, daripada berinteraksi dengan orang banyak, daripada di tempat keramaian, daripada di tempat yang ramai gitu. Saya kurang nyaman gitu. Makanya pada saat saya ada waktu luang, waktu longgar, itu saya lebih memilih untuk naik gunung gitu ya, meskipun bukan gunung yang tinggi, karena saya memang bukan pendaki ya, tapi seneng naik gunung gitu aja. Itu kan nyaman, sepi gitu, mungkin dengan 2-3 orang, 4 orang gitu ya, itu enak, nyaman. Dan juga karena dasarnya memang introvert, tapi saya tidak menyebutnya itu kekurangan, saya tidak menyebutnya itu apalagi penyakit gitu. Pada saat saya merasa oh saya ini introvert dan mulai menyadari kalau saya ini introvert. Kadang orang tidak menyadari kalau dirinya introvert tuh ya. Kadang. Tapi pada saat saya dulu menyadari kalau diri saya introvert, yang saya lakukan adalah oke, saya lebih senang untuk menyendiri, oke, saya lebih senang untuk tidak berkomunikasi dengan orang banyak, oke, saya lebih senang untuk tidak istilahnya itu berinteraksi dengan banyak orang. Saya lebih nyaman sendiri, saya lebih nyaman untuk di kamar, saya lebih nyaman meskipun keluar ngopi itu sendiri dan lain sebagainya. Pada saat saya menyadari itu, saya mencari nih kelemahan apa pada saat saya mempunyai sifat introvert itu, kekurangannya apa pada saat saya mempunyai sifat introvert, kelebihannya apa pada saat saya mempunyai sifat introvert itu saya pilih, saya draft, saya list, dan mungkin kekurangan dan kelebihan yang saya temukan nanti itu beda dengan kelebihan atau kekurangan orang lain atau masnya yang bertanya ini, karena setiap orang kan berbeda. Saya dulu menemukan beberapa kekurangan pada saat saya introvert. Yang pertama mungkin saya tertinggal informasi, yang kedua mungkin saya dianggap orang lain mungkin sombong atau apa ya, sombong lah, nggak mau istilahnya itu, nggak mau untuk bahasa Jawanya gembul, nggak mau untuk guyup rukun dengan orang lain. Itu kekurangan. Yang ketiga, saya lebih kurang bisa berkomunikasi atau public speaking, karena saya jarang berkomunikasi dengan orang lain.
Ada beberapa itu. Kelebihannya pada saat saya mengetahui kalau saya introvert itu kelebihannya satu, saya lebih bisa menjaga mood saya karena mungkin tidak terlalu banyak terkontaminasi oleh darah luar. Dia yang pertama. Yang kedua, kelebihannya adalah saya lebih bisa untuk memanfaatkan kesendirian saya dengan hal-hal yang positif, entah itu baca buku, entah itu lihat video-video motivasi, entah itu lihat video-video yang itu membuat diri saya berkembang lagi, entah itu pengetahuan, entah itu skill, karena sekarang kan teknologi gitu ya, apapun kita bisa dapatkan itu lewat Google, lewat YouTube, apapun itu. Buat konten seperti ini kan salah satu hobinya introvert gitu ya. Salah satu ya hobinya introvert, karena nggak banyak orang tahu. Ada beberapa itu ya, jadi mungkin masnya bisa mengelis itu dulu, apa kekurangannya pada saat saya introvert, terus apa kelebihannya pada saat saya introvert. Pada saat menemukan kekurangan, tutupi dengan kelebihan itu. Pada saat saya merasa kekurangannya adalah jarang berkomunikasi dengan orang lain, lebih sulit public speaking, dianggap orang lain sombong, itu saya kembalikan itu bukan kekurangan, saya tutupi dengan kelebihan yang tadi saya temukan. Berarti saya harus menjadwal kapan saya berinteraksi dengan orang lain, kapan saya harus diam, kapan saya harus sendiri, kapan saya harus ngomong dengan orang lain, gitu ya. Jadi saya manfaatkan introvert saya ini untuk hal-hal yang positif, salah satunya membuat konten ini kan juga karena saya sendiri ini kan di ruangan, di kamar gitu ya, di ruangan kecil 3x3 meter ya, seadanya saja, ngomong sesuai istilahnya itu, curhatnya itu di kamera ini, bukan di orang lain. Jadi itu mas, jadi dicari kelebihannya dan kekurangannya pada saat saya memiliki sifat introvert ini apa. Ada kok manfaatnya, banyak manfaatnya. Jadi jangan fokus ke kekurangannya, fokuslah ke manfaatnya dan lakukan itu. Dan jangan anggap ini sebuah penyakit, jangan anggap introvert ini sebuah kutukan atau apa. Saya kepingin seperti orang lain, bisa ekstrovert, bisa ngomong ini, bergaul dan lain sebagainya, humble gitu ya, di mana-mana enak ngomong. Jangan seperti itu kan orang lain. Tidak menutup kemungkinan meskipun kita introvert itu kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Artinya itu dimanfaatkan. Saya jadwal kapan saya harus ngomong dengan orang lain, kapan saya harus waktunya bertemu dengan orang banyak. Meskipun itu nggak nyaman, tapi saya paksa dulu. Saya paksa, awalnya diem. 1 jam mungkin merasa nggak nyaman, saya pulang. 2 jam merasa nggak nyaman, nggak pulang. Jadi sekarang saya jadwal. Pada saat saya berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang banyak, orang umum, itu tidak selalu gitu, ada waktunya. Sehingga anggapan sombong tadi itu hilang. Sehingga anggapan yang kurang humble itu hilang. Gitu. Jadi ada waktunya. Harus menjadwalkan kapan waktunya saya ngomong dengan orang lain, kapan waktunya saya bercerita dengan orang lain, apa saja yang perlu saya ceritakan kepada orang lain dan apa yang tidak perlu saya ceritakan kepada orang lain. Hanya saya yang tahu. Biarkan orang lain menebak-nebak, biarkan orang lain berpikir apapun tentang kita, biarkan, udah. Itu anaknya introvert. Kita lebih bisa masa bodoh, cuek lah atas apa yang dikatakan orang lain. Karena saya introvert gitu. Kamu ngomong apa saja di luar terserah kamu. Yang kamu tahu dari saya adalah yang saya izinkan untuk kamu tahu. Yang tidak saya izinkan kamu nggak bakal tahu. Jadi apa yang kamu tahu tentang saya itu hanya sebagian kecil hal yang saya izinkan kamu tahu atas izin saya, karena saya publikasikan. Itu mas ya. Jadi yang pertama, jangan anggap ini sebuah kekurangan yang sangat atau kutukan, bahkan jangan. Yang kedua, jangan anggap ini penyakit, karena ini bukan penyakit mas. Berapa menit? 14. Jangan anggap ini penyakit, karena ini bukan penyakit. Yang ketiga, buat jadwal atau mungkin cari kekurangannya apa, kelebihannya apa.
Selanjutnya, atur jadwal sesuai dengan diri kamu gitu ya. Kapan saya harus interaksi dengan orang lain? Mungkin 1 minggu berapa kali, atau mungkin 1 bulan berapa kali, atau mungkin 1 hari berapa jam saya harus interaksi dengan orang lain, atau mungkin apa saja yang harus saya katakan, apa saja yang perlu saya katakan, yang perlu saya ceritakan, yang perlu saya omongkan kepada orang lain, apa saja yang nggak perlu saya ceritakan kepada orang lain. Itu nanti akan ketemu pelan-pelan, tapi ya pelan-pelan. Jadi itu beberapa hal sesuai dengan apa yang saya katakan, apa yang saya ketahui, apa yang saya praktekkan dulu juga. Ada hubungannya dengan hipnotis nggak sebenarnya? Sedikit banyak ada, Mas. Kalau kita sudah menganggap diri kita introvert, itu pikiran bawah sadar kita akan mewujudkan itu dan kita akhirnya introvert beneran. Gitu. Jadi jangan terlalu difikirkan kayak kita introvert. Jangan terlalu disesali kalau kita introvert. Nanti perasaan kita pada saat kita merasa diri kita introvert gak ada gunanya lain-lain dan negatif terus, itu nanti pikiran bawah sadar kita akan merekam itu, menjadikan itu masuk ke dalam program diri kita, dan akhirnya kita sampai kapanpun tidak bisa berkembang karena kita introvert. Karena introvert yang ada di pikiran kita, yang sudah kita pikirkan dan masuk ke dalam program diri kita, adalah introvert yang negatif. Padahal introvert ini nggak sama sekali bukan hal yang negatif, tapi ini memang karakter seseorang, dan itu fan saja selama kita bisa mengontrolnya, selama kita bisa mengatasinya gitu. Itu Mas ya, semoga bermanfaat dan semoga terjawab beberapa cara tadi. Batasi dan atur jadwal, kapan saya harus berkomunikasi dengan orang lain, kapan saya harus berinteraksi dengan orang banyak. 1 minggu berapa kali, mungkin sehari berapa jam, cukup gitu aja. Dan pada saat sendiri itu manfaatkan dengan hal-hal yang positif, buat konten, belajar, lihat YouTube atau video-video di media sosial yang itu bermanfaat, menambah wawasan, menambah skill dan lain sebagainya. Itu Mas, semoga bermanfaat, semoga terjawab. Kalau memang kurang pas, saya mohon maaf sekali karena saya bukan orang yang selalu benar jawabannya. Semoga saja bisa terjawab. Terima kasih. Yang mau tanya silahkan tanya lagi, dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.